Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengucapkan terima kasih sama kalian yang sudah hadir tepat waktu dalam acara atau kegiatan bimbingan kelompok ini. Tapi sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah tahu? Belum? Sudah tahu Rina? Belum ya. Jadi yang namanya bimbingan kelompok itu adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi atau yang kita alami, baik itu secara individu ataupun kelompok, dan kita sama-sama menyelesaikan atau mencari solusinya dengan cara berkelompok. Begitu ya, bisa dipahami sekilas aja dulu ya. Kemudian di sini juga mungkin kalian belum pada kenal ya, belum pada, mungkin sudah mengenal tapi belum akrab atau karena kalian berada di kelas yang berbeda seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian saling memperkenalkan dulu, tapi tunggu dulu karena kita harus berdoa dulu gitu ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompoknya, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Oke, lanjut ya. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang, jadi kita saling kenalan dulu ya. Mulainya mau dari mana? Dari Ibu. Sudah kenal dengan Ibu semua udah ya. Walaupun seharusnya kita di sekolah, tapi karena berbagai hal, jadi kita diadakan di rumah saja ya, atau home visit. Mau dari siapa? Dari Lina atau dari Sila? Silakan sebutkan nama, hobi, nama, kelas, hobi. Itu aja. Siapa? Iya. Nama saya Sila, hobi main bola. Main bola. Perkenalkan, nama saya Lina, hobi main bola. Perkenalkan, nama saya Lina, hobi main bola. Perkenalkan, nama saya Lina, hobi main bola. Oh, main bola semua berarti ya ini. Oh, kayaknya ini atletik kesebelasan semua. Ya tapi nggak apa-apa ya. Sekarang itu kan wanita juga ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang atau dalam berbagai hal ya. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kitanya memang menggeluti suatu profesi tersebut, asalkan kitanya serius, insya Allah kita pasti mencapai tujuan yang baik gitu ya. Oke, kita kembali ke yang namanya bimbingan kelompok. Nah di sini Ibu mengadakan bimbingan kelompok itu mengambil tema tentang media sosial. Nah kenapa gitu ya? Kenapa misalkan Ibu ingin mengangkat temanya media sosial? Karena secara tidak langsung gitu, yang namanya media sosial saat ini memang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nggak tahu misalkan anak-anak, nggak tahu orang tua, nggak tahu remaja, nggak tahu dewasa gitu ya. Yang namanya media sosial sekarang itu sudah menjadi kayak apa ya? Kayak teman gitu, kayak teman sehari-hari. Nah di sini Ibu ingin misalkan kalian itu tahu gitu ya, dampak positif atau negatif dari media sosial itu seperti apa. Kemudian Ibu juga ingin kalian itu bisa mengidentifikasi misalkan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial atau hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita nantinya itu ada batasan-batasan untuk bermedia sosial, bukan tidak boleh ya, tapi kita punya batasan tertentu untuk bermedia sosial. Kemudian juga kalian nantinya bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak karena kalian sudah tahu positif dan negatifnya, kalian juga sudah tahu misalkan batasan-batasannya, yang akhirnya kalian juga akan bisa menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijaksana gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Siap? Kalian sudah siap ya? Gini, kalau misalkan untuk menyemangati diri kalian, kalau misalkan Ibu bilang bagaimana kalian siap gitu ya, kalian jawabnya siap, luar biasa, saya bisa gitu. Bisa, tapi kompak ya. Siap? Coba latihan dulu. Gimana kalian siap?
Siap, luar biasa, saya bisa. Yang keras, udah pada makan dulu. Siap semua? Siap, luar biasa, saya bisa. Satu kali lagi, belum kompak rasanya. Kalian siap? Siap, luar biasa, saya bisa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jadi di dalam kegiatan ini Ibu akan menampilkan video dan nanti kalian simak apa yang kalian tangkap dalam video tersebut. Nanti ada hal-hal yang harus kalian lakukan setelah kalian menyimak video tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi kita tonton dulu video ya. Jadi Ibu akan sudah mengirimkan linknya pada kalian masing-masing. Jadi silakan kalian simak dulu video tersebut ya. Kalian apa yang mau? Banyak dari mereka itu hidup berdasarkan banyak nyawa maupun komentar pujian dari para netizen. Tapi sekalinya dapat komentar jelek, baper deh. Terkadang generasi sekarang itu melakukan segala cara agar tidak sempurna di sosial media hanya demi yang tadi gue bilang, demi dapat komentar pujian ataupun like yang banyak, seolah-olah kehidupan mereka itu benar-benar kayak ya uangnya lebih banyak lagi. Baru sadar ya kalian banyak maunya. Sebenarnya itu nggak perlu nggak sih? Kalian itu sebenarnya hanya perlu berdamai dengan diri sendiri dan merasa cukup. Cuma sesimpel itu. Tapi emang sebenarnya kata yang diucapkan itu nggak sesimpel prakteknya sih. Karena tanpa kita pungkiri, kita selalu berpikir seandainya aku dilahirkan dari orang kaya pasti nggak akan susah kayak gini. Seandainya aku cantik, aku ganteng, seandainya aku keluarga, kondisi fisik, ya semua hal-hal itu di luar kendali kita. Terus kita bisa apa dong? Jadi yang bisa kita lakuin itu menerima dan intinya fokus aja sama apa yang bisa kamu lakuin saat ini. Karena nggak ada gunanya juga sih banding-banding kehidupan kamu dengan orang lain di sosial media. Toh belum tentu kehidupan dia lebih baik dari yang terlihat di sosial media kan. Ketahui juga bahwa kamu itu diciptakan berbeda dari yang lain dan punya different blessing. Karena kamu itu punya tujuan yang berbeda dari orang lain juga. So enjoy aja sama proses hidup kamu. Dan yang terpenting fokus sama kebahagiaan kamu saat ini. You don't have to be stuck, okay? Nah sekarang tugasnya coba kalian Ibu bagi kelompok ya. Jadi karena ini ada 4 orang, jadi masing-masing kelompok itu 2 orang. Jadi coba kalian apa yang kalian tangkap, apa yang kalian simak dari video tersebut, kalian ungkapkan. Jadi apa sih pesan-pesan yang ada di dalam video tersebut? Jika kita menggunakan media sosial itu seperti apa? Bisa ya? Coba ditulis. Dibagi kelompok aja, jadi ini satu kelompok dan ini satu kelompok, dibagi 2 aja. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Diskusi aja sama teman kelompok. Boleh yang tadi misalkan yang apa yang ada di dalam video tadi yang pas ibu skip itu apa aja pesannya? Sebenarnya itu sih pesannya. Jadi kesimpulannya itu nanti. Disebutkan nama dan silakan apa yang kalian tangkap di video tersebut disampaikan. Perkenalkan, nama saya Sila Siti Nurrahman, kelas 9, dan ada teman saya. Nama saya Reda Yuliana, kelas 9. Saya akan mempresentasikan tentang sosial media. Dampak buruknya, sekalinya ada yang mengomentar buruk, langsung baper melakukan berbagai cara supaya banyak pujian. Sekalinya like-nya menurun, gak ada yang mengomentar, dirinya sudah kayak tidak percaya diri gitu. Itu aja. Kalau
Kalau dampak positifnya kira-kira apa? Melakukan hal baik supaya terlihat sempurna di depan sosial media. Itu pesan dari video gitu ya. Silakan untuk kelompok 2 nanti kita bahas lagi bareng-bareng, kita diperjelas gitu ya. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lina, kelas 9, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina, Kelas 9. Saya akan mempresentasikan tentang sosial media. Seharusnya sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk Seharusnya sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk memamerkan diri sendiri. Agar media melihat diri kita sendiri perfect, padahal terbelakangnya tidak seperti yang terlihat di media. Tidak seperti yang di media lihat. Ada lagi? Jadi diperjelas ya, mungkin yang kalian lihat itu secara positifnya media sosial itu memang tadi untuk membagi informasi gitu ya, membagi informasi dan istilahnya biar media sosial itu tahu misalkan aktivitas kita itu seperti apa, kegiatan yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Namun dampak negatifnya jika kita misalkan asal gitu ya, asal tujuannya gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita mau bermedia sosial atau kita mau menggunakan salah satu media sosial, kita harus mempunyai tujuan yang tepat gitu ya. Nah, kita memposting sesuatu itu tujuannya untuk apa? Misalkan yang tadinya itu kita mau memberikan inspirasi untuk orang lain. Pada awalnya orang itu juga tidak salah gitu ya. Kita mau menginspirasi orang lain gitu ya, bahwa misalkan segala sesuatu itu tidak ada hal yang mustahil kalau kitanya misalkan mau berkarya. Contohnya yang tadi laki-laki yang jadi perempuan, ada ya laki-laki yang jadi perempuan, dia itu istilahnya segala diterapkan gitunya. Dia itu istilahnya berbagai macam cara biar dia kelihatan cantik pure perempuan gitu ya. Sampai dia misalkan berfoto layaknya dia seorang perempuan. Harapannya itu di like gitu, ada yang suka gitu ya. Namun dampak negatifnya kalau kita lihat lagi gitu dari penampilan tersebut, apakah itu tepat kalau seorang laki-laki didandani perempuan? Tidak kan? Ya, itu bukan kurang lagi, itu tidak tepat sama sekali. Kita laki-laki ya laki-laki saja, kenapa kita misalkan harus memposting konten kalau kita itu perempuan gitu? Kita tidak perlu ribet-ribet dandan untuk menjadi perempuan gitu. Kita jadi laki-laki saja gitu ya. Mendingan kene misalkan si laki-lakinya itu dia beraktivitas bahwa dia itu adalah seorang laki-laki misalkan ya, daripada dia bikin konten misalkan dia itu seolah-olah perempuan. Harapannya dia di like, misalkan ada yang like, ada yang mengikuti gitu ya, sampai misalkan followernya itu banyak gitu karena dia itu cantik. Nah, pada dasarnya dia itu memang bukan perempuan tapi seorang laki-laki. Itu dampak negatifnya. Jadi kita bisa dimanipulasi juga oleh media sosial. Kemudian ada cuplikan lagi tadi misalkan yang perempuan nih, dia itu terus misalkan ya diupdate segala aktivitasnya itu diupdate gitu. Tujuannya dia itu ingin memperlihatkan sama orang lain bahwa dia itu mempunyai hubungan yang baik dengan suaminya, dia itu romantis sama suaminya. Secara tidak langsung memang mengasih informasi, mengasih inspirasi misalkan buat keluarga yang lain misalkan ya, buat pasangan yang lain. Oh iya ya, saya juga ingin sih misalkan seromantis mereka, saya juga misalkan ingin sih sehebat mereka, bisa misalkan selalu harmonis gitu ya, selalu dekat. Tapi
Tapi pada kenyataannya tadi di belakang layar gitu ya, si suaminya itu merasa terpaksa gitu kan, dia itu sibuk gitu, bahkan dia marah juga sama istrinya, terus si istrinya juga kan jadi bete gitu, akhirnya misalkan tidak ada yang like, dimatiin lampu, kecewa gitu. Nah itu salah satu dampak negatifnya. Dampak positifnya memang itu, jadi tujuan dari media sosial untuk menyampaikan informasi itu memang sudah betul, tapi cara yang kita gunakan terkadang salah, yang akhirnya kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, dari tayangan video tadi kita dapat simpulkan bahwa kita itu memang harus merasa cukup gitu ya. Kita harus merasa cukup menjadi diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa inilah kita. Nggak usah diada-adakan gitu. Nggak usah kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Misalkan Ila misalkan hanya punya motor legenda saja misalkan ya. Sementara misalkan Rena punya mobil BMW misalkan. Apa harus misalkan Ila membandingkan diri dengan Rena? Tidak gitu ya. Biar misalkan Ila disamakan dengan Rena, sampai-sampai misalkan Ila melakukan berbagai cara ngarental mobil BMW misalkan biar sama dengan Rena, terus kita posting nih bahwa saya juga sama dengan Rena misalkan punya mobil BMW. Nah itu salah. Padahal pada kenyataannya Ila itu cuma punya motor legenda. Nah itu artinya memang kita tidak bersyukur dengan keadaan kita sekarang dan kita tidak merasa cukup gitu ya. Jelas ya. Nah itu dari cuplikan videonya. Nah untuk tugasnya kalian ya, coba kalian dituliskan di kertasnya apa saja yang akan kalian lakukan ya jika misalkan kalian atau begini, kalian pernah punya masalah di dalam menggunakan media sosial. Kalau misalkan kalian pernah memiliki masalah di dalam media sosial, silakan ditulis dan apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Jadi itu tugas individu, bukan lagi kelompok, tapi tugas individu gitu ya. Nah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang ya. Pertemuan yang akan datang nanti ibu lihat dari hasil catatan kalian apa yang harus kita lakukan. Nanti kita ngambil tema siapa, siapa yang harus didulukan misalkan permasalahannya, kita mengadakan pertemuan lagi untuk kedepannya gitu ya. Jelas ya. Nah sekarang kalian tuliskan, tapi ibu kasih waktu 2 menit lagi aja ya, karena kita akan segera habis waktunya. Ditulis media sosial apa yang kalian miliki, terus permasalahan apa yang pernah kalian alami, dan apa yang akan kalian lakukan, begitu ya. So ditulis kertasnya. Udah ada? Sudah ya? Sudah ditonton? Sudah. Nah, sekarang kalian, karena kalian sudah tadi menyimak benar-benar apa yang kalian tangkap di video tersebut, dituliskan apa saja yang terjadi atau apa yang disampaikan dalam video tersebut. Itu misalkan dampak positifnya itu apa, dampak negatifnya itu apa. Satu itu. Kedua, kalian juga di sana nanti ada ya lembaran, bukan lembaran sih, misalkan di bawahnya itu kalau misalkan kalian itu apakah kalian juga seperti itu atau tidak. Kalau misalkan kalian iya Bu, saya misalkan memang terkadang sekarang ini ngerasa kalau saya memang seperti itu. Saya misalkan Bu suka tiktokan gitu ya, tapi saya juga seperti itu Bu, saya mengalami hal tersebut. Itu dituliskan saja secara jujur. Kalau misalkan iya Bu, saya memang saat ini saya masih kurang bersyukur, itu coba dituliskan, tapi jujur ya. Yang ini jujur, kalian tuliskan apa yang kalian rasakan selama kalian memiliki media sosial. Misalkan gini, saya Bu punya akun Facebook, di dalam Facebook saya gini. Ila misalkan, iya Bu, terkadang IG saya itu nggak pernah ada yang like, jadi saya suka ngenes gitu Bu, saya suka misal gitu Bu, saya suka sakit gitu Bu. Itu dijelaskan saja ya, dan nanti kita cari apa masalahnya bareng-bareng ya. Sok ditulis dulu apa yang kalian tangkap di dalam video tersebut. Boleh didiskusikan ya, bukan didiskusikan, emang didiskusikan. Nanti ini kan sama ini sama ini berdua, sok nanti dipresentasikan hasilnya
Ya ditulis dulu, ibu kasih waktu 2 menit ya, sok ditulis.